ada 500 perusahaan atau 31,5%, kemudian yang waspada ada 746 atau 57,4%, kemudian yang mantap artinya ini yang hampir tidak ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku itu ada 97 perusahaan atau 7,54%. Nah, data-data ini tentunya tidak hanya berhenti hanya sampai kepada data saja, tetapi bagaimana kita akan mengintervensi itu semua. Jadi nanti untuk perkembangan yang ke depan, pengembangan untuk data database penanganan kasus itu nanti juga sampai kepada NIK dari yang ter-PHK. Nah, artinya bahwa ini loh perlu ada permasalahan dari yang ter-PHK itu mau diapakan. Mungkin bukan kita yang mengintervensi, tetapi paling enggak kita bisa mensupport bahwa ada bagian dari masyarakat kita itu yang rawan terkait dengan karena mungkin korban PHK dan sebagainya. Menyambung apa yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita dimintai data yang terkait dengan perang Ukraina, itu kita sampaikan bahwa di Jawa Tengah, karena perang Ukraina itu kan sekitar bulan Mei ke sini ya, jadi kita saat ini belum ada sampai dengan bulan Oktober itu PHK massal itu tidak ada. Rata-rata PHK yang terjadi itu bukan hanya ya non sewu, itu terkait dengan beberapa artinya kasuistis, tidak kemudian PHK massal karena akibat perang. Alhamdulillah kita di Jawa Tengah saat ini masih aman, artinya semoga ke depan kita juga tidak terlalu terimbas dengan inflasi yang terjadi di luar sana. Bapak dan Ibu, itu saja pembukaan dari kami, tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih ya. Perlu saya bacakan satu persatu bahwa di tempat kami, kita semua itu kan sudah di SK-kan, jadi kami mohon kerjasamanya untuk 2 bulan ke depan ini biar nanti ketika kegiatan ini selesai juga database kasus itu juga selesai. Yang pertama kepada Bu Widi, terima kasih Bu Widi Anggoro Asih dari beliau Kabid HI dan Saker dari Banjarnegara, kemudian Mas Miftah ya dari Batang, kemudian Blura Mbak Siti Zuliati, kemudian Boyolali Mas Dadut Setiadi, Brebes Bu Mbak Yayu Marganingsih, kemudian Cilacap Mas Muhammad Anwar ya, sebelumnya Mas Aji ya, tapi kan Mas Aji selamat sekarang sudah menjadi Kabid Penta, kemudian Demak Mas Adi Putranto, kemudian Jepara Mas Eko Sulistiono, Pak Eko Sulistiono, mohon maaf Pak, Kepala Bidang Tenaga Kerja Pak Eko, terus Bu Sugiyarti dari Karanganyar, kemudian Mbak Ria Kebumen, terus Kendal Mas Dian Satria Buana, kemudian Klaten Bu Dwi Kusnaryani, Kudus Bu Wiwit, Mbak atau Bu ya nih, Bu Wiwit, Mas Wiwit Wihartono, kemudian Magelang Mbak Yohana, Kota Magelang Pak Partono, Kabupaten Pati Mas Rustanto, Pekalongan Praptan Andri Lestari, Kota Pekalongnya tadi kabupaten, ini kota Mbak Lilis Suhaida, terima kasih. Pemalang Pak Adrian Taufik Jatiwijaya ya. Selamat bertemu lagi Pak Adrian. Kemudian Purbalingga Pak Purwanto, Grobogan Mbak Saumi. Mungkin Mbak Saumi hari ini tidak bisa karena lagi ada pendampingan di perusahaan. Kemudian Banyumas Bu Ratna Sujaswati. Kemudian Purworejo Bu Minarningsih, Rembang Mas Irwan, Kota Salatiga Mbak Kristina, Kabupaten Semarang Mas Daniel, Kota Semarang Mas Mahendra, Sragen Pak Nur Baharudin. Selamat bertemu lagi nih Mas Nur. Sukoharjo Pak Lili Prajaka, kemudian Kota Surakarta Pak Prasetyo Junaidi, Kabupaten Tegal Mas Heri Eko Setiawan, kemudian Kota Tegal Mas Sabtono, Temanggung Mbak Debrita, Wonogiri Pak Muhammad Musleh, dan yang terakhir Wonosobo Mas Hanto Setiawan. Jadi
Kami sampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah membantu kami, yang sudah support terkait dengan kegiatan database penanganan kasus. Hal-hal apa yang menjadi kendala panjenengan di lapangan, ini nanti tolong disampaikan saja, jadi nanti secara teknis akan dibantu oleh teman-teman. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di BB3TK, Pak Berkah dan tim, Pak Berkah, Mbak Presti, Mas Mahrus, Mbak Harita, dan teman-teman semua, Mas Sugeng, yang telah bekerja keras untuk bagaimana database ini bisa menyajikan data yang real time. Matur nuwun atas perhatiannya. Monggo secara teknis, Mas Mahrus, Mbak Presti, dan Mas Sugeng untuk membahas. Nanti Bapak dan Ibu tolong untuk ada kendala apapun nanti tolong disampaikan. Terima kasih. Bu Umi juga tolong di backup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go langsung Mas Mahrus, Mbak Presti, Mas Sugeng, silakan. Atau ada Bapak dan Ibu yang ingin sebelum Mbak Presti atau Mas Sugeng atau Mas Mahrus untuk menyampaikan ada hal-hal yang mungkin nanti kalau disampaikan nanti itu lupa, monggo dipersilahkan. Sepi. Bu Umi, apa Bu Umi monggo untuk dipandu ya Bu Umi. Mas Mahrusnya udah standby, Bu. Mas Mahrus, halo Mas Mahrus. Halo. Belum ya, Bu. tadi ada. Ya. Monggo Bu Umi untuk langsung aja dipandu ya Bu Umi ya. Halo. Oke, Mas Mahrus sudah hadir ya. Monggo Mas Mahrus silahkan. Karena jenengan filosofinya silahkan share ya dengan teman-teman. Teman-teman monggo, karena itu aplikasi kita semuanya yang mensupport, tujuannya supaya nanti kalau dilombakan ya minimal kita itu bisa menyajikan yang terbaik. Nah, silahkan ini ngobrol cantik bareng-bareng, ngobrol santai antara kita yang akan dipandu tentunya oleh Mas Mahrus. Monggo Mas, silahkan bersama tim ya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu berkenan hadir pada acara Zoom kali ini. Mohon maaf untuk sementara waktu belum bisa menghadirkan pandangan semuanya dalam bentuk klasikal karena hari ini beberapa anggaran yang terkait dengan pengumpulan teman-teman dipotong oleh BIMA dan sebagainya, sehingga kita antisipasikan untuk saat ini sampai tahun 2023 itu belum ada anggaran untuk mengumpulkan teman-teman seperti yang terakhir kita lakukan pada tahun 2020. Yang saja tidak menutup kemungkinan adanya pengurangan anggaran tersebut. Tetap kita harus tetap bekerja untuk masalah pengurangan data seperti yang tadi disampaikan hari, bahwasanya data itu penting karena kondisi hari ini kan kita menitipkan data itu untuk memantau kebijakan di samping dari Bupati dan juga Pak Gubernur, sehingga ketika beliau-beliau itu meminta data hari ini juga seperti tadi yang seperti harus segera dieksekusi. Terima kasih untuk teman-teman pedagang dari daerah yang sudah meluangkan waktunya menghadiri mengikuti acara ini dan juga sudah teratur dalam menyampaikan laporan, walaupun pada beberapa daerah yang sampai hari ini masih belum, tapi kita harapkan nantinya pada akhir bulan ini saya harapkan untuk segera di-input karena terkait dengan juga honorarium dari panjenengan semuanya. Karena kalau panjenengan tidak mengumpulkan data tersebut kan otomatis yang kesulitan Mbak Dia untuk menyampaikan administrasinya. Mungkin itu dari saya. Yang kedua kaitan dengan pelaporan, ada beberapa kendala dari masyarakat, dari teman-teman tentang masalah inputting data. Apakah itu tentang kalau dulu Mas Sugeng pernah memberi informasi bahwasanya setiap penginputan
dilarang, dihindari untuk menginput dengan simbol dan karakter. Namun sampai hari ini masih ada beberapa teman-teman seperti itu yang mengakibatkan terjadinya miss di tim kami, terutama untuk menyimpulkan kira-kira apakah data dari teman-teman itu sudah fix masuk atau belum karena faktor adanya penginputan dengan simbol atau karakter tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami menyadari bahwasanya ada beberapa daerah yang sampai hari ini pun belum melakukan implementasi data karena beberapa minggu atau bulan kemarin kita juga rangka teman-teman ada beberapa kendala diantaranya misalkan terlampau sedikitnya SDM yang ada di teman-teman sehingga terkadang ada satu bidang itu terdiri dari tiga personil, kabitnya, support sama staff, sehingga kekurangan personil tersebut mengakibatkan inputting data dari teman-teman juga menghadapi kendala seperti itu. Namun apapun yang ada, kita harapkan akhir ini semua yang ada, walaupun toh misalkan data yang ada itu 0, tidak ada persisian, kami harapkan tetap dilakukan persisian. Terlebih untuk masalah inputting ketika teman-teman kurang bisa fokus ataupun kurang bisa teliti, mungkin bisa langsung menghubungi pada Mas Sugeng sebagai mentor tentang penginputan data tersebut. Itu awal dari saya. Berarti seperti yang saya oleh Bu Eri, bahwasanya hari ini kita fokus. Kenapa ada rapor seperti ini? Karena kita diminta untuk mengikuti semacam lomba yang dari Disnaker Transport Jateng itu ada tiga, yaitu uji digital dari UPT KPK, terus Emma Karya dari bidang Penta mungkin sama si K3 dari Wakil Presiden. Mungkin ada masukan dari teman-teman dari Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang perlu kita perbaiki untuk penyajian dari tersebut. Mungkin masalah kendalanya antara lain misalkan posisi hari ini cuma bisa diinput melalui sistem operasional komputer. Sampai hari ini belum bisa masuk ke layanan aplikasi Android. Mungkin seperti itu, atau misalkan ada beberapa faktor lain yang bisa didiskusikan hari ini, karena jujur saja beberapa teman-teman juga meminta bagaimana misalkan posisi data itu tidak hanya dari teman-teman BPJS yang bisa menampilkan menyajikan data tersebut, tapi juga teman-teman yang lain pengen kira-kira bagaimana sih laporan yang juga dari tempat-tempat yang lain bisa disajikan, apakah itu berbentuk laporan setelah keseluruhan ataupun hanya parsial, itu mungkin bisa dimasukkan dari teman-teman. Mungkin itu pembahasan dari saya. Silakan dari Mas Sugeng sebagai tim IT bisa mengakomodir ini. Terima kasih. Mas Sugeng silakan, mungkin perlu mendemonstrasikan. Ini makan ini seolah-olah kita tuh mau lomba, yang dilombakan aplikasi kita. Nah, gimana mendemonstrasinya nanti misalkan Bu Eri nyampaikan ke Bu Kadis nanti menyampaikan pada tim gitu. Seperti apa aplikasinya, bagaimana mendemonstrasinya, data-data yang bisa diambil seperti apa, infografis yang bisa segera ditampilkan seperti apa. Monggo Mas Sugeng. Karena Bu Umi juga harus belajar nih sama Bu Eri ya. Makasih ya. Ya, terima kasih. Makasih Mas Mahros. Monggo Mas Sugeng silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebelum saya sedikit mengulas, sebenarnya kan Bapak Ibu juga di kabupaten kota sudah melaksanakan ya, sudah inputting data kegiatan bulanan dan sudah banyak sekali yang benar.
Begitu mungkin sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan dulu terkait kendala yang seperti itu disampaikan Om Mahrus, Pak Mahrus. Mungkin ada kendala apa? Jadi nanti kita langsung bahas di pada waktu penerapan. Belum ada? Bapak Ibu, halo. Mas Sugeng, Kepala Mas Sugeng. Sepertinya dari data yang masuk itu teman-teman belum ada yang input menyematkan dokumen seperti PV atau anjuran ya. Belum pernah seperti itu sepertinya ya. Iya, oke. Berarti itu nanti kita praktekkan contoh untuk memasukkan data secara manual ya Om. Jadi nggak menggunakan Excel, karena kalau pada waktu menggunakan Excel, data itu tidak bisa kita untuk sematkan data. Tetapi pada waktu kita menggunakan secara manualnya, itu baru bisa untuk disematkan data. Mungkin terkait beberapa kasus ya. Jadi kalau semisal itu tidak tidak ada data, artinya kosong data, mungkin menggunakan Excel tidak apa-apa. Tetapi kalau memang itu ada data dan itu merupakan data yang harus dilampirkan, ada lampirannya, sebaiknya menggunakan yang secara manual. Begitu mungkin ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu tadi dari pembukaan dari Bu Eri dan Pak Mahrus. Belum ya? Ini coba saya share screen. Ini sudah muncul ya, Bapak Ibu? Muncul Sudah. Sudah muncul. Udah. Oke. Ini saya masuk menggunakan admin BP3TK. Jadi nanti di sini ada keterangan nama adminnya, kemudian ada keterangan adminnya, siapa nama adminnya. Ini juga bisa diganti, misalkan ada perubahan di tempat Bapak Ibu, ini bisa diganti. Gitu. Oke, terus, nah di sini Bapak Ibu, halo. Jelasnya pelan-pelan ya Mas ya. Baik. Oke. Ini ya sampai sini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti masuk ini saya keluar dulu ya. Ini saya mulai dari awal sekali ya. Ini namanya cdigital.bp3tkjateng.com. Bapak Ibu bisa langsung ke link sini, ke link ini, ke cdigital.bp3tkjateng.com, atau Bapak Ibu melalui websitenya BP3TK. Nah, kalau di websitenya BP3TK, Bapak Ibu bisa klik bagian atas ini, kanan atas, login aplikasi Digital. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Siap. Sekarang kita sudah masuk di sini, Bapak Ibu bisa ketikkan adminnya. Mas Sugeng, interupsi. Ada yang suaranya kok kurang jelas begitu. Coba. Halo? Ya. Apakah sudah terdengar, Bu? Apakah sudah jelas? Bapak Ibu sudah jelas? Jelas. Kalau saya jelas. Tidak tahu teman-teman gimana? Jelas. Oke, siap. Jelas ya. Oke. Jelas, Mas. Dari orang ini jelas. Siap. Ini tampilannya memang something grid gitu ya tulisannya, bukan aplikasi. Tampilan layarnya itunya loh Mas. Oh. Tampilannya kok nggak ada aplikasinya. Oh ini. Tampilannya something grid. Ya. Iya, karena kedua layar ini jadi rupanya tadi ke sebelah. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu sudah hafal ya kalau harus masuk ke
user login-nya di BP3 di aplikasi digital sudah ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah. Oke, sudah. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan nama adminnya. Kalau semisal Bapak Ibu lupa nama adminnya, nama usernya atau passwordnya, bisa hubungi kami. Nanti saya akan reset passwordnya Bapak Ibu. Ya, jadi akan saya reset passwordnya. Jadi bisa lagi nanti. Jadi nggak insya Allah nggak ada kendala kalau semisal Bapak Ibu lupa passwordnya. Kalau semisal Bapak Ibu menggunakan alamat email asli, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur forget password. Nanti itu akan langsung masuk ke emailnya Bapak Ibu untuk passwordnya yang baru. Kalau itu menggunakan email asli, tapi kalau tidak menggunakan email yang asli, hanya email untuk login ini saja, tidak akan bisa untuk menggunakan fitur forget passwordnya atau fitur lupa password. Begitu. Oke. Ini saya kebetulan ada beberapa akun gitu, Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan menggunakan admin BP3TK Jateng. Sebentar Bapak Ibu. Ada kendala. Oke, ini saya sudah masuk di admin BP3TK Jateng. Keterangannya seperti yang tadi saya sampaikan, nanti ada nama adminnya. Apabila ada perubahan admin di masing-masing kabupaten kota, Bapak Ibu dapat menggantinya secara manual. Diklik saja logonya atau nama adminnya, bebas di area yang ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa klik, kemudian bisa update profile. Nah, update profile ini Bapak Ibu tinggal klik saja, maka akan keluar konfirmasi seperti ini. Mau merubah password juga bisa, gitu, ya. Terus mau mengganti nama admin juga bisa. Mau mengganti email, ini Bapak Ibu harus menghubungi kami di pusat. Mau mengganti nomor handphone juga bisa. Mau mengganti logo berdasarkan logo daerahnya boleh. Atau misalkan, saya mau pakai foto saya sendiri juga nggak apa-apa, boleh. Tidak akan mempengaruhi apa-apa kok Bapak Ibu, ya. Oke, nanti kalau sudah, jangan lupa di update profile atau kalau mau update password, ganti password, diubah passwordnya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi, tampilan dashboard. Tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, jadi kalau ada keterangan di sini 18, ada 7, ada 6, 5, 6, ini sama seperti yang di tempat Bapak Ibu, tapi pasti jumlahnya akan berbeda. Ini maksudnya adalah ada 18 kali inputan di bulan Januari. Nah, selanjutnya ada 7 inputan di bulan Februari dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai reminder, sebagai pengingat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah mengumpulkan atau menginputkan data pada bulan yang bersangkutan. Kalau di bulan Agustus ini berarti tidak ada data, artinya ini belum diinputkan. Walaupun Bapak Ibu mengisikan data 0, kosong begitu, nihil misalkan atau tanda coret begitu, maka data itu di sini akan muncul nanti angka 1. Yang artinya ada inputan data di bulan tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tabel keduanya jumlah inputan, ini total dari semua inputan ada 55 inputan. Terus total mogok selama ini ada 1. Terus total ter-PHK selama ini ada 444. Ini hingga sampai data yang dikirimkan.
sampai dengan bulan Juli ada 404. Untuk keuntungan perusahaan juga ada. Masuk ke, boleh Ya, interupsi? silakan Ibu. Itu namanya total ter-PHK, berarti pekerjanya. Ya, data Ya. itu. Oke. Ini akumulasi Bu, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, nanti kita untuk melihat data selengkapnya 400 ini apa, kita bisa nanti ke laporan nanti selanjutnya begitu. Interupsi Mas Sugeng, saya tanya. Itu kan berarti yang diinput Budi ya, sampai dengan bulan Juli itu ada 55. 50 Input input tan. Budi ya, Bu Hareta, Iya. atau total dari semua kabupaten kota? Oh enggak, ini hanya Bu Hareta saja, Bu. Bu Hareta saja. Ya, hanya untuk admin BP3TK. Oke. Nanti lain hal pada waktu saya buka untuk yang di master. Yang di master saya, kalau saya buka inputannya seperti ini, Bu. Seperti ini. Oke. Berarti nanti kalau paparan dari halo, Ya. kalau paparan nanti Bu Heri yang disajikan yang dari sini Bu Heri. Bagaimana baiknya masuk? Bagaimana Bu? Yang nanti paparannya Bu Heri ke Bukadis, kita ibaratnya mulai dari gede ke kecil, apa dari kecil ke gede. Kalau tadi kan disampaikan ini kalau pimpinan yang pasti maunya dapatnya real time tuh yang lengkap gitu loh. Nah, nanti kalau Bu Heri nyajiin datanya, menyampaikan paparannya, mulai dari yang mana? Supaya semua dapat dulu baru mengerucut kalau mau apa baik kabupaten atau kemudian di wilayah mana kan. Kalau ini kan nggak ada yang masing-masing kabupaten ya, nggak SKRS DNR ini atau sektor mana kan enggak ya. Berarti Bu Heri nanti paparannya yang pas mulai mana? Dari yang gede kecil aja, dari yang gede. Berarti mulainya dari sini kan? Dari yang besar. Pusat. Ya. Jadi mulai dari pusat. Lanjut, Mas Sugeng. Oke. Lanjut silakan Mas. Ini jelas nanti per tahunnya ada berapa, data-data juga jelas. Oke. Oke Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan untuk admin daerahnya. Jadi kalau kemarin kita di aplikasi yang pertama itu belum bisa untuk input data, belum bisa untuk tarik data, untuk lihat data. Nah, ini di aplikasi yang kedua, si digital ini sudah ada untuk untuk melihat datanya. Tapi ini kami batasi juga hanya per wilayah. Jadi kami batasi hanya wilayahnya Panjenengan saja yang bisa melihat datanya sendiri. Begitu untuk laporan. Nah, selanjutnya di sini ini ada menu-menunya. Ini sebenarnya sama yang di atas ini hanya untuk mode cepatnya saja. Jadi misalkan Bapak Ibu klik ini laporan Semeri tahunan. Kalau kita klik nanti akan keluar data grafik kasus tahunan. Nah, ini adalah tahun berjalan, artinya tahun ini. Tahun 2022. Jumlah ter-PHK-nya tadi kan 404. Nah, ini muncul dalam bentuk grafik. Ini perselisihan 24, mogoknya ada 1, perusahaan kosong kan tadi, seperti itu. Nah, ini jumlah kesal ada 33. Ini Bapak Ibu bisa lihat juga. Kemudian ini adalah real berdasarkan inputan. Nah, mulai inputnya ini di bulan apa? Banyaknya. Jadi bulan Juli itu input di tanggal 18 Juli itu 1 kali, di 25 Juli 1 kali, di 12 September langsung 53 data. Itu terlihat juga inputannya. Apalagi kalau kami membuka di database PHP-nya, akan terlihat jelas Bapak Ibu kapan pengiriman datanya sampai dengan jam, menit, dan detiknya.
Jadi karena ini real time yang tadi disampaikan Pak Mahrus, 24 jam Bapak Ibu mau mengirimkan data, kami akan menerima datanya. Jadi insya Allah ke depannya ini tidak akan ada selisih data lagi dari kabupaten kota. Maksudnya kami sudah mengirimkan begitu. Kalau sudah dikirimkan berarti data akan masuk ke kami. Tapi biasanya kendala yang ada internetnya Bapak Ibu. Jadi pada waktu proses kirim data dari tempat Bapak Ibu ke kami, begitu, biasanya ada koneksi internet yang pas lagi down atau belum up seperti itu. Jadi kirim datanya itu terputus. Nah, Bapak Ibu bisa tolong dicek di dashboardnya tadi, yang dashboard tadi. Apakah di bulan yang bersangkutan Bapak Ibu sudah ada inputannya? Untuk cross check saja. Kalau misal sudah ada inputan berarti data sudah terkirim. Pasti. Tapi kalau belum ada, coba untuk diulangi kembali. Begitu. Oke. Terus kita ke sini Bapak Ibu ya, ke PPHI. PPHI ini, menu PPHI, ini ada tambah kasus, import data, sama daftar kasus. Daftar kasus. Tambah kasus. Nah, ini yang dulu awal ya Bapak Ibu, sebelum ada yang Excel, kami membuat menggunakan ini. Ini detail sekali memang. Dan cenderung agak lebih lama ya Bapak Ibu ya. Nah, agak lebih lama karena Bapak Ibu harus menginputkan satu-satu data perusahaannya. Tetapi hasil outputannya ini sebenarnya jauh lebih maksimal daripada menggunakan Excel. Karena kalau di Excel kami tidak bisa mengontrol model simbol, terus rumus, kami tidak bisa mengontrol. Tapi kalau di yang inputan ini kami bisa mengontrolnya. Karena memang bahasa pemrogramannya. Cuma kalau di Excel kami tidak bisa. Kami hanya terbatas di kolom dan baris kalau untuk di Excel itu Bapak Ibu. Ini saya contohkan PT contoh Kota Semarang, misalkan seperti ini. Alamat Jalan Imangun Sarporo nomor 21 Semarang. Seperti ini. Kemudian bulannya kita coba bulan Agustus. Tadi kan belum ada di bulan Agustus. Kita coba di bulan Agustus. Untuk tahun ini kami kunci Bapak Ibu. Tetapi ini nanti pada tahun 2023 ini akan langsung berubah menjadi 2023. Jadi ini supaya Bapak Ibu pas untuk rumahnya istilahnya seperti itu. Awalnya kami ingin membuat untuk di bulan ini juga kami kunci. Jadi berdasarkan bulan. Jadi misalkan ini sekarang sedang di bulan November, berarti kami kunci di bulan November. Tetapi itu akan menyulitkan petugas database di kabupaten kota karena biasanya inputannya setelah bulan selanjutnya ya Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu ya. Di bulan selanjutnya misalkan di bulan Mei berarti inputan akan di bulan Juni. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau bahkan ada beberapa data yang sering saya lihat juga di database-nya inputan per 3 bulan ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu on cam kan ya? Ya, ya Mas. Ya. Oke. Ini wah oke Mas Mahendra, selamat datang. Novembernya udah beres ya? Oke, untuk ini ya, misalkan jumlah kasus, kita isi jumlah kasusnya. Jadi kalau gini Bapak Ibu ya, mogok jumlah kasusnya kosong, karena tidak ada mogok, berarti ini Bapak Ibu tulis kosong. Terus jumlah pria berarti kosong, jumlah wanita kosong. Nah, maka ini jumlahnya akan langsung kosong. Kalau ini dia otomatis Bapak Ibu, otomatis. Kemudian jam kerja hilangnya pasti kosong. Tuntutan di kaitannya masih yang mogok, berarti tidak ada. Nah, ini berarti sudah selesai satu Bapak Ibu.
untuk yang mogok. Mogok tidak ada kendala. Oke, penutupan perusahaan. Oh, ini kasusnya bukan penutupan perusahaan. Berarti ini Bapak Ibu isi kembali kosong. Jumlah pria kosong, wanita kosong, jumlah langsung otomatis terisi. Penyelesaian bipartit kosong, mediasi nggak ada, anjuran nggak ada. Nah, ini udah selesai dua baru selesai. Memang agak lebih lama Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini perselisihan, penyelesaian perselisihan hak. Kasusnya tidak ada, kosong, otomatis PB-nya juga kosong, BIP-nya kosong, mediasi kosong, anjuran kosong, jumlah pekerja kosong. Perselisihan kepentingan, bukan kepentingan, jadi kosong, 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 jumlah pekerja kosong. Nah, ternyata ini adalah perselisihan PHK. Jumlahnya, karena ini satu kasus, dalam satu PT atau perusahaan, ini Bapak Ibu isikan satu. Gitu. Kemudian PB-nya, misalkan ini kasusnya masih kasus berjalan, jadi belum PB, ini berarti PB-nya Bapak Ibu isikan 0, bipartitnya 0, ini masih dalam tahap mediasi. Berarti mediasinya 1, anjurannya 0, kembali kerjanya karena belum ditentukan 0, jumlah pekerja yang terlibat misalkan 50 pekerja. Gitu. Kemudian selanjutnya, jadi yang diisi hanya yang perselisihan PHK saja Bapak Ibu. Untuk perselisihan kepentingan sama perselisihan hak ini diisi kosong. Karena kita hanya fokus atau pengisiannya hanya di perselisihan hak. Nanti apabila di dalam satu PT itu ada perselisihan yang lain, terlepas dari perselisihan hak, itu Bapak Ibu bisa langsung ikutkan di perselisihan kepentingan misalkan boleh, atau Bapak Ibu buat di baru juga nggak apa-apa dengan nama PT yang sama. Nanti rekapannya akan sama kok Bapak Ibu. Rekapan database-nya akan sama. Oke. Kita klik selanjutnya. Nah, ini jumlah ter-PHK-nya belum ada. Jangan ya Bapak Ibu. Berarti ini 0, jumlah hak 0, perselisihan antar SP 0, mediasi 0, anjuran 0. Jumlah keluh kesah tadi kan 1 Bapak Ibu kasusnya. Berarti kita tulis di sini 1. Karena yang tadi itu Bapak Ibu perselisihan PHK. Kasus dalam proses 1. Jumlah anjuran belum ada, jumlah PB belum ada. Mediatornya berapa di tempat Bapak Ibu yang menangani kasus ini? Misalkan ada 2 orang, berarti diketikkan 2. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Mahrus terkait dengan data tambahan file attachment-nya. Apabila memang ada laporan secara tertulis, misalkan pelaporan tentang perselisihan PHK, ada attachment-nya, ada berkasnya, Bapak Ibu silahkan lampirkan. Jadi ini bisa sebagai bukti kami juga nanti di pusat pada waktu kami print data, rekap datanya, oh ini ada bukti tertulisnya dari kedua belah pihak. Misalkan mereka mediasi kapan, hasilnya apa pada waktu mediasi itu, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini bisa diklik untuk menambahkan. Bisa diklik. Oh, banyak sekali ya foto-fotonya. Ini misalkan saya isikan, nah file yang kita, maaf Bapak Ibu, file yang kita bisa attachment itu bisa berupa gambar, bisa berupa Word, Excel, PowerPoint, atau sekedar foto, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, oh ini harus di PDF kan, oh nggak perlu. Bapak Ibu bisa menggunakan all attention. Atensinya apa aja boleh digunakan.
Ini misalkan saya mau masukkan gambar ini Bapak Ibu. Ini adalah misalkan contoh attachment yang mau saya masukkan. Ini bisa di open. Nah, gambarnya masuk Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung drag and drop aja. Kalau misalkan Bapak Ibu dari Explorer gitu, terus Bapak Ibu mau langsung diklik drag juga boleh. Drag and drop. Nah, sudah. Ini data sudah kita isi semua. Kita klik selanjutnya. Nah, maka akan muncul confirm selesai. Klik tombol di bawah ini untuk mengirimkan data yang telah Anda input. Ini artinya data yang tadi panjenengan semua buat di awal tadi, ini belum terkirim Bapak Ibu. Belum terkirim sampai dengan Bapak Ibu klik tambah data. Klik tambah data. Nah, kemudian akan muncul di kanan atas data berhasil disimpan. Tidak ada error. Kalau semisal ada error, biasanya ada data yang belum lengkap, nanti akan ada warning merah Bapak Ibu di sebelah sini. Di sebelah sininya akan kembali ke halaman utama, ada warning-warningnya. Nah, Bapak Ibu silakan lengkapi lagi. Kalau sudah lengkap, Bapak Ibu next, selanjutnya, nanti Bapak Ibu kirim lagi. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ini artinya sudah masuk datanya. Nah, untuk melihat data yang tadi kita masukkan, oke, kita kembali ke dashboard ya Bapak Ibu. Kita cek dashboardnya. Cek dashboard. Tadi di bulan Agustus masih kosong. Sekarang sudah ada 1. Artinya sudah masuk data yang tadi saya inputkan. Saya kirimkan ke server gitu. Kasusnya masuk 1. Terus kita juga bisa lihat laporannya. Maaf. Nah, lain hal dengan menggunakan import data Bapak Ibu. Ini lain dengan menggunakan import data. Kalau menggunakan import data, Bapak Ibu bisa unduh dulu formatnya kalau belum punya formatnya. Ya, Bapak Ibu. Ini ada di import data. Bapak Ibu bisa unduh format dulu. Bapak Ibu unduh. Ini. Kemudian setelah Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu buka. Jadi ada 2 pola untuk penginputan data. Kalau misal datanya memang sangat banyak, ya baiknya menggunakan Excel. Tetapi kalau Bapak Ibu, perlu nih ada lampiran-lampiran tertentu, saran kami Bapak Ibu menggunakan yang manual tadi inputannya. Karena kan biasanya kan tidak semua kasus ya. Mungkin ada, tapi harusnya semua ya Bapak Ibu ya. Harusnya semua ya, ada laporan secara fisiknya ya. Harusnya. Nah, ini tampilan untuk yang Excel-nya. Tahunnya Bapak Ibu bisa isikan 2022. Untuk bulan, memang pada waktu awalnya dulu saya menyampaikan itu ditulis 1 aja untuk bulan, tapi ternyata seiring berjalannya program, ternyata 1 itu malah tidak bisa dikenali oleh bahasa programnya. Jadi Bapak Ibu di sini tolong diketikkan, misalkan ini mau kita inputkan untuk bulan Agustus. Untuk bulan Agustus berarti Bapak Ibu ketikkan Agustus. Terus untuk nama perusahaannya misalkan PT Lentera Abadi, alamat Jalan Kahuripan 7 nomor 100 sampai 110 Semarang. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ini nggak apa-apa, Bapak Ibu besarkan seperti ini nggak apa-apa. Yang tidak boleh dilakukan pada template Excel ini adalah Bapak Ibu ini misalkan diklik kanan kemudian di delete atau di insert, ditambah file baru, di delete, itu tolong jangan. Karena kami membuatnya ini sistem sudah membaca row sama kolomnya, baris per baris sama kolom per kolom. Jadi yang kita baca nanti alamat selnya. Alamat sel yang mulai terbaca adalah A5, Bapak Ibu.
A5, ini untuk nomor 1, B5, kemudian C5, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan kolom atau menghapus kolom, ini akan berpengaruh nanti pada waktu Bapak Ibu import datanya. Di kami datanya akan jadi rusak. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Terus Instruksi Pak. Oh iya. Instruksi Pak. Ini untuk misalkan ini bulan Agustus, ada 2 PT Lentera, 2 terus untuk di selanjutnya dituliskan baris kedua bisa 2 PT misalnya. Dua PT ya Pak. Oke. Ya. Ini saya hapus dulu ya Pak. Jadi nanti data ini saya hapus dulu. Jadi ini adalah template ya Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu contohnya seperti ini untuk template-nya gitu. Ini. Oke. Maaf, dengan Bapak siapa? Musli dari Wonogiri. Siap, Pak Musli Wonogiri. Bapak rajin juga mengumpulkan datanya ya Pak. Tertib ya Pak. Sip. Oke Pak, misalkan ada PT Lentera Abadi. Nah, terus sama masih di tahun 2020. Sama di bulannya ya Pak Musli ya. Ya. Terus ya Pak ya. Ya. Misalkan PT Jaya Abadi. Jaya Abadi. Begini Pak ya. Ya. Jalan Timur Indah 951 Semarang. Misalkan seperti ini ya Pak. Ya. Oke. Nah, jadi ada 2 data Bapak Ibu. Ini untuk nomornya bisa Bapak Ibu urutkan juga. Maaf. Nomornya bisa Bapak Ibu urutkan, jadi ada 1, 2 begitu. Kemudian jumlah kasusnya, ini kasusnya misalkan ini berbeda ya Pak ya. Ya. Yang satu mogok, yang satu penutupan perusahaan. Nah, jumlah kasusnya ini Bapak Ibu, kalau misalkan yang kasus PT Lentera Abadi, ini jumlah kasusnya 1. Jumlah prianya yang mogok ada 25, wanitanya ada 5. Nah, ini tolong jangan Bapak Ibu rumus. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan rumus gitu, tapi di sini tolong jangan Bapak Ibu rumus. Berarti ini kalau 25 sama 5 ini Bapak Ibu manualkan, jadi jumlahnya adalah 30 begitu. Jangan dirumuskan, karena kalau nanti dirumuskan mengganggu bahasa pemrogramannya di aplikasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketikkan secara manual gitu. Nah, kemudian untuk jam kerja hilangnya, misalkan bilang jam kerja 50. Terus tuntutannya, nah ini kebanyakan, kebetulan ini saya sering menemui kasus kayak gini juga, tapi saya harus merubah. Jadinya ya nggak apa-apa juga, cuma jadi terkadang jumlah ini malah jadi angkanya naik Bapak Ibu, karena untuk tuntutan normatif non normatifnya ini ada yang mengisikan misalkan ini dalam bentuk rupiah 1.500.000 seperti ini 1.500.000. Ini kalau diisikan 1.500.000 maka nanti untuk normatifnya di tahun ini akan langsung naik Bapak Ibu. Ini misalkan ada normatifnya, Bapak Ibu cukup isikan ini dengan angka 1 saja. Nah, 1.500.000 itu nanti bisa Bapak pasangkan atau Bapak Ibu isikan di lampirannya tadi, di teksnya. Di lampiran teksnya yang tadi, nanti ada yang paling belakang. Seperti itu. Ini non-normatifnya, ya Bapak Ibu ya. Ini 0, berarti ini 1. Nah, seperti ini. Nah, mudahnya kalau di Excel Bapak Ibu, untuk lainnya, karena tidak ada masalah, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan. Tidak perlu kayak yang tadi di aplikasi. Bapak Ibu harus inputkan 0 atau nihil, itu nggak perlu. Bapak Ibu cukup terusin, terus kasusnya penyelesaian sudah tidak ada. Nah, sampai ke keluh kesah. Keluh kesahnya karena ada satu kasus tadi di depan,
Bapak Ibu ketikkan di sini 1. Kasus dalam prosesnya 1. Jumlah anjurannya belum. Jumlah PB-nya belum. Mediatornya 2 misalkan. Nah, Bapak Ibu cukup mengisikan ini. Untuk yang tadi inputannya Bapak Ibu bisa sebenarnya nanti mengedit, kalau saya saran sih. Tapi nanti Bapak Ibu tetap harus mengisikan ini kembali secara manual menjadi 0 apabila ada lampirannya. Karena lampiran itu kan prosesnya input sebenarnya Bapak Ibu. Jadi foto, dokumen yang Bapak Ibu kirim itu kan sebenarnya kan masuk ke server kami dulu. Itu prosesnya kan dia diupload data. Nah, sedangkan pada waktu kita menggunakan Excel tidak ada proses untuk uploading data. Jadi data itu tidak bisa masuk kalau menggunakan Excel. Tetapi kalau menggunakan aplikasi langsung si digital, bukan yang Excel yang pertama tadi kami contohkan, itu bisa. Karena ada proses uploading data di sana. Upload data, mengupload datanya. Nah, oke. Terus kemudian Pak Musli ya, untuk PT Jaya Abadi, ini kasusnya bukan mogok, tapi perusahaannya tutup. Nah, di sini untuk yang mogok, Bapak kosongkan saja, tidak perlu Bapak isikan apa-apa. Tapi misalkan mau diisikan 0 juga boleh. Karena yang boleh diisikan angka itu hanya F baris F ya. Ini kolom ya, kolom F sampai dengan kolom AU. Ini boleh untuk Bapak Ibu isikan angka. Angka saja Bapak Ibu. Angka. Ya, itu boleh. Tetapi kalau untuk kolom A sampai dengan E, ini Bapak Ibu boleh isikan angka, huruf, karakter, boleh. Ini nggak akan merusak database-nya. Database-nya nanti yang, jadi kalau database-nya ini rusak atau maksudnya tidak bisa terbaca oleh sistem, ini tidak kena imbas yang lain. Jadi misalkan yang salah penginputan data adalah BP3TK, admin, mohon maaf, misalkan admin BP3TK. Berarti data yang bermasalah hanya yang data admin BP3TK saja yang tidak bisa dibaca. Untuk dari kabupaten kota yang lain tetap bisa terbaca. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, tolong Bapak Ibu inputan datanya apabila ada trouble bisa langsung hubungi kami. Nanti kami siap membantu. Begitu. Oke. Ini jadi karena tidak kita isikan, bukan kasusnya mogok. Kasusnya misalkan untuk perusahaan, jumlah kasusnya 1. Jumlah prianya ada 250. Misalkan jumlah wanitanya ada 250. Ini sampai di mediasi. Mediasi 1 kali. Maaf. Nah, sudah. Jadi perusahaannya tutup. Atau ini saya ganti anjuran ya. Ini saya ganti ke anjuran. Nah, misalkan jumlah kasusnya 1, ini cukup 1 Bapak Ibu. Walaupun pekerjaannya banyak begitu ya. Tapi tetap 1 ditulisnya di sini. Kemudian jumlah pekerjaannya, penyelesaiannya anjuran. Kemudian perselisihan haknya ini nggak ada, kosong. Kalau tidak ada isian kosong kan semua. Terus jumlah keluh kesahnya 1. Terus kasus dalam proses ya 1. Jumlah anjuran 1. Jumlah PB kosong. Jumlah mediator menangani 2. Nah, sudah Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Artinya di bulan Agustus ini ada tambahan 2 kasus. Tapi biasanya Bapak Ibu langsung ya banyak bulan ya di sini ya.
banyak bulan, misalkan ada bulan September, ada bulan September, Oktober, November, Desember, misalkan seperti ini juga Bapak Ibu menginputkan secara langsung juga nggak apa-apa. Kalau memang itu sudah bulannya terlampaui ya Bapak Ibu ya. Jangan, ini Desember kan belum kita ya, berarti kan belum boleh kita isikan karena kan belum tahu ada kasusnya. Nah misalkan seperti ini nggak apa-apa Bapak Ibu. 2022, 2022, 2022. Nah, untuk nomornya Bapak Ibu bisa urutkan saja 4, 5, seperti ini. Nah, misalkan di bulan September, Oktober, November itu tidak ada kasus. Nah, Bapak Ibu ini nggak perlu Bapak Ibu isikan apa-apa, nggak apa-apa. Ini kosong saja tidak apa-apa. Ini benar Bapak Ibu malahan. Jadi seperti ini benar. Jadi kosongkan saja seperti ini nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu cukup ketikkan tahunnya dan nama bulan. Tetapi biasanya di kabupaten kota, wah kayaknya kurang asik Mas. Kalau belum diisikan, biasanya Bapak Ibu ada yang mengisikan ini nihil. Wah gini, nggak apa-apa juga gitu. Ada yang bilang nihil, ada yang memberikan tanda seperti ini, apostrof, terus min, nggak apa-apa juga. Nah, tapi sebaiknya kalau yang ininya jangan Bapak Ibu ketikkan nihil juga. Karena data nihil ini malahan nihil. Jadi nihil ini maksud kita adalah kosong, tidak ada data. Tetapi program ini malah tidak bisa membaca ini. Jadi dipikirnya tidak ada inputan malahan. Maksudnya tidak ada inputan, tidak ada data yang masuk malahan. Jadi kalau tidak ada data yang masuk, berarti untuk September ini artinya tidak melaporkan. Padahal Bapak Ibu sudah melaporkan. Gitu. Jadi sebaiknya untuk di kolom F sampai dengan kolom AU, Bapak Ibu tidak mengetikkan karakter di situ. Huruf. Tidak mengetikkan huruf. Nanti takutnya malah tidak terbaca oleh sistem. Karena sistem membacanya kami set untuk numerik saja, hanya angka. Tapi kalau Bapak Ibu ini isikan 0, malah terbaca, begitu. Jadi, atau tidak perlu juga diisikan seperti ini juga perlu. Kalau memang tidak ada data, Bapak Ibu cukup kosongkan saja ini semua. Hanya cukup bulan September, Oktober, November, misalkan seperti itu, kemudian kosongkan saja. Tidak apa-apa. Ini malah benar, datanya akan bisa kami baca. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Halo, Bapak Ibu, belum? Belum ya? Oke. Halo, rame dong, Mas Indra diramein. Diramein, Mas Mahendra sampai kemarin datang ke kantor itu kan bawa 2 mbak-mbak, waduh. Iya ya diramein. Monggo. Pemalang, Purworejo. Saya jadi kayak ini ya, kondektor bis. Wonogiri, Grobogan. Mas, mungkin nggak ada yang sama sekali di bulan tertentu nggak input? Ada Bu. Ada. Ada Kayaknya karenanya apa? Karena memang kasusnya yang nggak ada atau bagaimana? Mungkin bisa dilihat kan nanti tidak harus. Oh, berarti yang nanti ditunjuk yang di info untuk share bukan berarti itu sih, tapi coba dicek aja deh. Siap, bisa Bu. Jadi ada beberapa kendala. Terima kasih Bu Umi. Jadi saya juga ke remind ini, saya jadi ingat ada beberapa kendala di kabupaten kota. Mungkin bukan kendala, tetapi hanya saja lupa mungkin. Jadi misalkan
kalau tadi udah BP3TK ya, sekarang Kota Semarang misalkan. Kota Semarang menginputkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei-nya kelewat, terus Juni, Juli. Itu data yang masuk di kami selain bulan Mei. Jadi data itu tetap masuk, tetapi bulan Mei-nya tidak masuk. Biasanya itu karena menggunakan Excel, kemudian lupa untuk inputan. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau seperti itu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu hanya tinggal melengkapi bulan yang belum ada datanya saja. Jadi nggak perlu ada kapan saya lupa dari daerah mana. Mas, saya itu lupa input di salah satu bulan. Apakah saya harus input dari awal lagi atau hanya di bulan yang belum saya input? Nah, jawabannya adalah silakan Bapak Ibu inputkan yang di bulan Bapak Ibu belum input saja. Untuk bulan-bulan yang Bapak Ibu sudah input, itu Bapak Ibu tidak perlu input kembali. Jadi Bapak Ibu bisa langsung inputannya. Oke ya, mungkin ini belum ada pertanyaan selanjutnya, ini saya cepatkan saja dulu, sudah 2:30 ya Bapak Ibu. Ini kalau sudah, yang file yang tadi ini kita bisa save as, bisa cara file kemudian save as, atau Bapak Ibu bisa langsung Ctrl S. Itu juga sudah save. Oke. Ini saya bisa close. Nah, ini kan saya tinggal drag and drop, tapi saya ingin menggunakan cara manual. Jadi ini saya klik, kemudian saya masuk ke menu saya, terus saya ambil tadi ini namanya saya sampel 9. Ini sudah terlalu banyak sampel sayanya. Nah, Bapak Ibu boleh itu sampel 9 atau sampel Bapak Ibu untuk mengganti namanya, merename tidak apa-apa. Kalau untuk merename Bapak Ibu tidak apa-apa. Jadi misalkan Bapak Ibu karena kasusnya banyak, seperti di Kota Semarang kasusnya banyak, hebat. Itu misalkan biar nggak kecampur sama data yang lain, misalkan kasus apa namanya, inputan database di Snaker bulan Januari hingga April tahun 2022. Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu isikan seperti itu boleh. Jadi untuk supaya nggak salah nama Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk merename nggak apa-apa. Tapi kalau nggak di-rename juga, misalkan Bapak Ibu ingat juga nggak apa-apa. Bebas sih kalau untuk masalah rename nggak rename-nya. Nah, ini sampel 9. Saya klik open. Nah, data langsung masuk seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik import data. Easy sekali, mudah sekali. Import data, kemudian langsung ada nih di sebelah kanan atas. Berhasil import data selesai. Nah, kalau sudah ada berhasil import data selesai, Bapak Ibu bisa cek di tadi ya. Kalau saya sih biasanya senang ceknya itu sebelum masuk ke daftar kasus atau laporan, saya senang melihatnya di dashboard dulu. Karena dashboard ini untuk checking awalnya Bapak Ibu. Checking awalnya, pengecekan awalnya. Terima kasih. Untuk pengecekannya, jadi checking awalnya itu ada di dashboard. Ada di dashboard. Nah, gitu ya. Oke, Om Mahendra mau tanya? Om ceritanya salah pencet itu Om. Tapi nggak apa-apa lah, terlanjur. Terlanjur. Saya upload tadi. Gini, ada beberapa kasus yang masuk di kita, itu kan setelah mungkin kita klarifikasi dan mediasi ya, gitu kan. Hasil akhirnya adalah pencabutan dari dari pihak yang mengadukan. Nah, di si digital ini saya lihat kan baik di template Excel-nya maupun inputan secara manual kan belum mengakomodir terkait kasus yang dia dicabut. Pilihannya cuma proses, anjuran, PB kan ya gitu, Mas. Kira-kira bisa nggak ya diakomodir di
diisi digital itu agar kita bisa juga mengetrace katakanlah memang sudah ada pengaduan tapi hasil akhirnya dicabut oleh pihak yang mengadu gitu. Tapi itu jadi tetap terlihat gitu di database-nya gitu. Gimana? Oke, Kira-kira itu. itu kayak kasus Dokter Cipto kemarin ya? Iya. Ya, itu ya. Oke. Iya. Om Mahrus bisa hadir? Gareth Om Mahrus. Ampun Om. Silakan. Awor wih. Stok kopinya diminum, Mas. Oh, sudah. Gimana Om Mahrus, mungkin tadi dari pertanyaan memang itu bagus sih. Konsep untuk pengembangan selanjutnya. Jadi nanti ini kayak kemarin yang sempat saya ngobrol sama Mbak Randy juga, tapi ini terkait aplikasi yang lain. Jadi kasus ini pencabutan atau kasus ini sampai tahap selesai. Jadi mungkin ada tanda atau apa seperti itu. Oke. Halo. 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 Mendengar suara saya? Dengar. Oke, Mas, dengar. Oh, enggak. Ya, alhamdulillah ada apa namanya saran dari Mas Mahendra untuk Oh, putus Om Mahrus. Suaranya hilang, Om. Ke mute itu. Ke mute Om Mahrus. Ya, oke. Halo. Oke. Nah. Ya, oke, kaitan dengan yang ditanyakan oleh Mas Mahendra, insya Allah apa namanya ketika ada penambahan tentang tampil dan sebagainya untuk kajian oleh Mas Mahendra, itu kita respon nantinya. Siapa tahu untuk kedepannya akan ada penambahan apa namanya semacam kamar ataupun kolom lagi untuk mengantisipasi ketika ada seperti itu yang dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga ada beberapa kasus misalkan posisinya ketika ada pengadu mengadukan permasalahannya, namun setelah beberapa kali dipanggil oleh mediator, si pengadu tidak hadir, sehingga sesuai dengan Permen 17 kan harus dihapuskan dihapuskan di buku registrasi. Nah, itu kan juga belum ada di aplikasi ini. Kemungkinan hal seperti itu next-nya akan ada pengembangan seperti itu untuk mengantisipasi ketika ada bersangkutan, ada pengguguran kasus karena posisinya dari pihak pengadu tidak bisa hadir atau tidak memenuhi undangan dari pihak mediator. Mungkin seperti itu. Tapi untuk saat ini dan tahun depan kemungkinan belum bisa terlaksana karena anggaran sudah terkunci dari pihak Disnaker. Seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk sementara begini Om Mahendra. Halo? Ya, jadi mungkin untuk sementara begini ya Om Mahrus ya. Untuk data yang dicabut, apa yang ini tidak dilaporkan di bulan selanjutnya, tetapi data tetap terekap untuk di bulan sebelumnya. Begitu ya. Jadi data kasusnya tetap masuk dulu sebelum data itu maksudnya kasusnya sudah selesai atau dicabut begitu ya. Tapi dibiarkan data itu data berjalan karena nanti pada waktu rekap bulan kami bisa melihat pada waktu di bulan Mei sempat ada kasus ini gitu. Sempat ada kasus ini. Atau mungkin gini Mas antisipasi hari ini ketika ada proses seperti itu bisa masuk ke kolom proses mungkin ya, tapi di situ ditulis dicabut ataupun digugurkan karena proses tadi itu dipanggil nggak bisa.
Seperti itu ya. Itu juga bisa nanti dimasukkan di dalam lampiran. Misalkan di yang terakhir sudah selesai kasus ini, kemudian dimasukkan di kolom terakhir di lampirannya kasus selesai gitu. Atau kasus ada pencabutan kasus misalkan seperti itu juga. Tapi tetap data yang sudah berjalan ini tidak diubah mulai dari awalnya untuk record di kami. Ya, begitu, Om Mahendra? Ya. Siap. Oke. Kamsahamnida. Siap, matur suwun Mas Mahrus, Mas Sugeng. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan via chat juga boleh. Oh, Mas, mau tanya tambahan lagi. Sorry. Jadi keinget. Jujur saya belum pernah memanfaatkan fitur lampiran ya. Ini tadi jadi menambah apa ya, semacam kayak ide gitu. Dengan adanya fitur upload untuk lampiran atas berkas perselisihan mungkin yang bisa diupload seperti itu. Jadi harapan saya ketika ada satu kasus yang sudah ada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya sampai dia berakhir baik anjuran maupun PB, di akhir dari petugas itu bisa mengupload berkas awal dari sejak undangan bipartit, kemudian risalah perundingan bipartitnya, terus kemudian pencatatan pengaduan sampai mungkin undangan kedua belah pihak, terus kemudian proses klarifikasi mediasi 1, 2, 3 atau mungkin sampai berapa gitu kan, sampai nanti file anjuran dan risalahnya itu diunggah dijadikan satu PDF. Nah, kalaupun memang itu tidak di-open untuk user dari kabupaten kota lain, tapi setidaknya dari admin kabupaten kota yang bersangkutan itu punya semacam kayak database track record gitu. Kan ada nih satu kasus di mana salah satu pihak yang ingin naik ke PHI, dia datang ke dinas. Pak, saya minta kopiannya berkas-berkas PPHI-nya di Disnaker, Pak. Anjuran risalahnya. Lah, kita itu kan penyimpanan berkasnya kan masih fisik nih Mas, bertumbuk-tumbuk entah kemana lah, itu susah banget. Nah, kalau si digital ini bisa mengakomodir kebutuhan kami selaku admin database perselisihan, itu alangkah akan sangat membantu gitu. Itu kita bisa mengetrace back sampai ke belakang gitu, kasus di tahun 2020, 2019 mungkin. Ya memang ada butuh sedikit effort ya untuk petugas di kabupaten kota itu untuk scanin satu-satu berkasnya itu. Tapi daripada tidak dicoba sama sekali, lebih baik terlambat gitu kan, tidak masalah kan. Tapi saya merasa itu manfaatnya akan sangat dirasakan itu bagi kami, terutama di bidang HI seperti itu. Oh, di sana azan ya Mas? Sama ya? Oh sama. Oh, kantor kita sebelahan Mas. Paham ya Mas? Anu ya, nangkep maksud saya ya. Ya, betul. Iya, siap. Mungkin sebelum Om Mahrus menjawab, ya sedikit aja. Ini kan, jadi kita break sebentar ya Bapak Ibu. Iya, karena ada.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Udah jam 2 ya, 2.50. Udah azan asar. Jadi aku mau bilang apa ya Om ya? Saya komen sebentar. Jadi artinya ini kan aplikasi memang filosofinya kan bagaimana untuk memudahkan kita kan begitu. Apa yang disampaikan Mas Mahendra itu harapan kan artinya bahwa yang sudah diupload itu kan nanti bisa diunduh lagi kan begitu ya. Dipastikan gitu ya. Artinya ketika kalau dulu sebelumnya katanya kan input habis itu kita tidak bisa tahu inputannya, tapi sekarang itu input dan bisa mendownload apa yang sudah diupload kan begitu ya Mas Sugeng ya. Siap. Mas Mahrus. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu ketika nanti pertamanya memang susah sih ketika upload satu-satu berkas, tetapi itu memudahkan panjenengan semua, dan itu kalau rekam jejak digital itu sampai kapanpun tetap ada selama tidak dihapuskan begitu. Ya. Ya. Monggo lanjut. Siap, Ibu, terima kasih. Jadi saya sudah ingat ini, saya mau bilang apa tadi setelah Ibu pancing. Jadi gini, Om Mahendra dan rekan-rekan lainnya, Bapak Ibu, mohon maaf. File yang ada di sini, kalau memang Bapak Ibu misalkan kerepotan untuk menyeken, kayak tadi Om Mahendra sampaikan, scan satu-satu, misalkan repot, Bapak Ibu bisa pakai foto aja, kamera, handphone, Bapak Ibu foto, kemudian Bapak Ibu lampirkan dalam bentuk zip, itu juga bisa. Jadi ini all file ya, maksudnya all ekstensi, kita bisa menerima apapun file ini di sini. Ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di sini keterangannya ini kalau saya klik semua jenis file. Nah, Bapak Ibu, kita menerima semua jenis file. Jadi Bapak Ibu mau uploadkan berupa web, Bapak Ibu mau uploadkan berupa zip, RAR, JPEG, PDF, Word, Excel, semuanya bisa. Nah, baiknya seperti yang tadi disampaikan oleh Om Mahendra, masukkan aja ke sini. Jadi secara nggak langsung, ini akan menjadi Google Drive-nya Bapak Ibu untuk kasus-kasus tertentu. Filenya ada kok di sini. Bapak Ibu bisa ambil setiap saat. Setiap saat Bapak Ibu bisa ambil file yang ada di sini. Ini kayak Google Drive-nya gitu. Karena kan kita kan pakai cloud, jadi aman Bapak Ibu ya. Dan insya Allah servernya juga nggak down ya. Okay. Servernya aman, Mas Mahrus, Bu Umi, servernya aman. Artinya mampu ya ketika teman-teman nanti upload semua, ternyata jangan sampai kemudian nggak cukup kan begitu. Kalau aman kan berarti memudahkan teman-teman kabupaten kota. Siap. Aman ya. Untuk server aman, bahkan bandwidth aman ya Mas. Bandwidth aman. Kemudian saya juga secure-kan beberapa saya buatkan untuk pengamanan datanya. Security data. Security datanya Bu. Jadi insya Allah data ini nggak akan bocor kan? Orang biurka. Enggak Bu. Insya Allah. Insya Allah kalau dari data aman, nggak bocor. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu juga untuk masukkan data. Saya kemarin sudah cek berkala ya Bapak Ibu. Saya cek secara berkala juga untuk security data kita. Sempat yang di awal-awal, si digital awal memang ada kendala. Tapi terus kami melakukan perbaikan-perbaikan, bug-bug kami perbaiki. Celah-celah port yang masih bisa terbuka kami juga perbaiki. Jadi insya Allah untuk kedepannya ini database kita yang Bapak Ibu masukkan juga, Bapak Ibu inputkan juga database insya Allah aman. Jadi untuk kebocoran data ya alhamdulillah mulai dari berjalan sampai dengan saat ini tidak ada. Walaupun memang pernah ada yang mencoba untuk masuk
ke server kita. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai dalam. Tapi sempat pernah ada. Gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Kembali ke sini dulu ya Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Lihatnya lagi di dashboard. Nah, tadi dashboard akhirnya sekarang ada 3 untuk di bulan Agustus. Ada 3. Yang tadi kan kosong, kemudian ada 1, kemudian kita tambahkan lagi BXL 2. Jadi sekarang sudah ada 3. Nah, total mogoknya akhirnya naik. Juga ada penyuluhan perusahaan, ada tambah 1 data. Gitu. Nah, Terus yang masuk di cloud judulnya di mana? Yang tadi di import iya, masuk. habis ini Bu, siap. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ini daftar kasus. Di menu selanjutnya ada menu daftar kasus. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit. Ada yang tanya, Mas, aku tuh salah masukin data. Cara ngeditnya gimana? Nah, kalau ada yang tanya seperti itu, ini jawabannya. Aku tuh salah masukin data, gitu. Oh, misalkan, nah itu cara carinya untuk memperbaikinya ada di menu PPHI, kemudian daftar kasus. Nah, di sini Bapak Ibu cari yang mau Bapak Ibu perbaiki. Misalkan, saya mau edit ini untuk PT Lentera Abadi. PT Lentera Abadi, ini alamatnya bukan di Jalan Kahuripan, tapi di Jalan Kehidupan, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Tawa mas ini serius hidup ini mas. Oke, di Jalan Kehidupan ini Bapak Ibu tinggal klik saja, klik kiri. Nah, aku kuripan. Oh, kuripan ini kehidupan Bu. Oke, ini klik kiri, kemudian Bapak Ibu bisa edit. Nah, tadi kan Jalan Kahuripan, ini ternyata Jalan Kehidupan. Nah, oke. Kemudian setelah Bapak Ibu edit, Bapak Ibu jangan lupa klik yang ini. Ya, ini. Warnanya beda ya Bapak Ibu ya. Warnanya hijau. Centang hijau, kalau silang ini abu-abu ya. Abu-abu Pak umum. Nah, Bapak Ibu klik yang hijau. Nah, maka data akan langsung teredit. Nah, data yang teredit ini langsung masuk ke database server. Sudah banyak sekali Bapak Ibu database server kita. Jadi kalau harus ngecek dari situnya satu-satu, Mas, tolong diganti Mas. Saya ada salah data. By database-nya Mas saja. Waduh, itu kerjaan banget buat saya. Karena kita sudah ribuan banget database kita yang masuk di PHP kita, di aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa ubah sendiri ya, caranya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, udah. Ini sudah tidak ada masalah. Kita mau ubah yang ini aja. Terus kita geser. Yang lain. Nah, ini yang tadi Bu Umi tanya. Mas, di mana data yang tadi kita bisa unduh? Kalau kita di admin daerah melampirkan, maka akan muncul nanti ada gambar koper di lampiran file. Nah, ada gambar koper. Nah, gambar koper ini tinggal Bapak Ibu klik saja. Kemudian nanti bisa langsung Bapak Ibu unduh. Ini adalah file yang tadi kita ambil, yang kita unduh tadi, yang kita lampirkan Bapak Ibu. Ya. Yang dikirim lewat cloud tadi ya? Ya, yang dikirim lewat cloud. Jadi filenya boleh berupa gambar, boleh berupa foto. Pakai misalkan, aduh nggak sempat nih lagi di luar, tapi ini harus aku laporkan karena misalkan ini ditunggu Bu Kadis gitu untuk laporannya terkait kasus tertentu gitu, Bapak Ibu cukup fotokan saja pakai handphone, kemudian Bapak Ibu langsung upload kan, bisa seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sama juga lain halnya kalau misalkan Bapak Ibu ada kesalahan atau pengisian data yang kurang pas. Oh, ini rupanya kasusnya yang apa namanya tadi ini yang PT Lentera Abadi ini bukan 25 orang. Tapi misalkan ada 35 orang. Nah, Bapak Ibu bisa rubah di sini.
35. Kemudian klik OK. Nah, data di sini kan karena ini manual, istilahnya penginputan manual, data di sini nggak bisa berubah langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus ganti yang untuk di sininya. Jadi tadi ini jumlahnya adalah 40. Oke. Nah, seperti ini. Ini memungkinkan kita untuk editing data. Jadi admin daerah punya kuasa penuh atas adminnya, atas program si digital untuk daerahnya. Punya kuasa penuh untuk merubah, menghapus gitu. Nah, ini saya contohkan untuk menghapus ya Bapak Ibu. Untuk menghapus, aku keliru nih, datanya parah kelirunya. Maksudnya kalau diedit terlalu banyak yang aku harus edit, parah. Jadi udahlah, ini data aku hapus dulu, kemudian nanti datanya tinggal aku tambahkan kembali, itu bisa. Atau ada aku menginputkannya PT yang sama, kasus yang sama, jumlah yang sama sebanyak 2 kali. Ya kan, kadang kalau di Excel gitu, oh udah buat satu baris, terus ternyata baris kedua kopian dari baris pertama, belum diganti gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung hapus saja. Ini menu hapusnya. Hapus data. Udah, data tadi yang pertama hilang. Langsung. Terus yang ini, oh ya ini yang Untera ini juga salah datanya. Mau aku hapus data. Ini kan nanti ada keterangan di atasnya, berhasil kita dihapus. Lentera nomor 3. Nah ini, Lentera, aku mau hapus. Langsung hapus. Lentera. PT Jaya Abadi, ini salah juga. Aku mau hapus. Hapus saja. Hilang. Kemudian kita bisa cek lagi di dashboard. Nah, bulan Agustus sudah tidak ada data. Artinya database yang tadi kita sempat inputkan, kemudian itu sudah kita hapus semua. Karena misalkan, oh ada kesalahan data dan terlalu banyak memperbaikinya kalau satu-satu begitu. Jadi mau langsung diupload lewat Excel, tapi yang lama Bapak Ibu hapus dulu, biar tidak ada double data nantinya. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada menu laporan. Laporan ini isinya untuk laporan PPHI. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menu baru yang untuk di versi selanjutnya ya. Kemarin kalau versi pertama yang tadi Ibu Eri juga sampaikan, belum ada untuk upload melihat data di kabupaten kota, sekarang sudah ada. Bapak Ibu bisa melihat kayak kemarin ada pertanyaan dari Bu Andri, Kabupaten Pekalongan. Mas, bisa nggak kalau kita mau cek data berdasarkan tahun saja, rekap data berdasarkan tahun. Jadi bisa. Bahkan berdasarkan bulan juga bisa Bapak Ibu. Ini misalkan kita mau lihat di bulan Januari. Bulan Januari kita pilih tahunnya 2022. Kita cari. Nah, ternyata di bulan Januari ini ada 3 PT. Ada 3 perusahaan nih Bapak Ibu. Ini yang ada kasus gitu di tempat kita. Ini rekapan juga bisa. Nah, ini ada lampirannya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu unduh juga lampirannya. Oh, ini lampirannya seperti itu. Ya. Untuk misalkan, oh aku pingin untuk semua bulan di tahun 2021. Boleh. 2021 bulannya kita kosongi. Langsung klik cari. Oh, data inputan 2021-nya berarti belum ada. Ya, jadi belum masuk datanya. Jadi kosong gitu. Kalau datanya ada berarti akan muncul. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk di masing-masing ini. Ini mungkin data terhapus Bapak Ibu. Kita coba di 2022. Nah,
Gitu Bapak Ibu ya. Dan ini kita juga bisa langsung untuk download Excel. Kalau download Excel ini nanti ini jadinya keseluruhan Bapak Ibu. Keseluruhan laporan yang sudah pernah kita kirimkan. Biasanya saya kalau ambil langsung data dari Bapak Ibu, saya ambil secara keseluruhan. Nah ini data secara keseluruhan. Nah ini ada kesalahan. Jadi ini kebetulan salah. Jadi kita bisa praktek. Kenapa kok tadi saya sempat bingung. Kenapa kok pada waktu saya mencari bulan, nah tahun gini 2022, saya cari kok yang muncul hanya data bulan Januari. Ini tadi saya sempat bingung. Kenapa kok bisa ada cuma Januari? Ternyata setelah kita lihat Excel-nya, ini tidak diinputkan tahunnya. Nah, pada waktu Bapak Ibu tidak menginputkan tahunnya, walaupun Bapak Ibu isikan yang lain ini secara lengkap, maka sistem tidak akan membaca. Jadi sistem nggak tahu nih, ini rumah yang mana, ini di rumah yang mana, ini di rumah tahun berapa, sehingga sistem jadinya tidak memunculkan datanya. Ini kekeliruan pada waktu uploading data, Bapak Ibu. Ya. Tapi pada waktu kita unduh, kita jadi tahu, oh kesalahannya ada di mana begitu. Jadi saya sempat bingung juga, kok nggak keluar datanya, padahal inputannya sudah ada di bulannya. Bulannya keluar karena bulannya terisi, Bapak Ibu. Bulannya terisi. Tetapi untuk tahunnya tidak. Jadi sistem tidak bisa membaca ini di tahun berapa. Begitu. Oke. Ini kalau saya biasanya setelah saya ambil semua datanya seperti ini Bapak Ibu, kemudian saya klik di sini. Kemudian saya klik sort filter, kemudian saya filter. Nah, kemudian saya tinggal ambil di sini showing-nya, saya urutkan saja. Mau dari bulan apa. Biasanya saya seperti ini. Nah, jadi saya tahu, oh di bulan Januari ini siapa saja yang mengumpulkan data. Untuk rekapan yang data kaitan sama yang sering Mbak Hareta sampaikan ya di grup ya. Siapa yang belum mengumpulkan data, tolong segera dikumpulkan data, yang enggak gitu. Ya? Ya. Oke, jadi ini di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan datanya belum masuk, coba Bapak Ibu cek kembali tahunnya apakah sudah benar. Ada inputan tahun yang sudah dimasukkan apa belum. Kalau belum tidak terbaca. Sama juga dengan bulan. Bulannya juga kalau kosong seperti ini. Nah ini bulan seperti ini kosong, maka juga tidak akan terbaca bulannya. Walaupun ada data yang mengumpulkan data dari BP3TK, tetapi bulannya belum ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini analis bulanan. Ini cuma sebenarnya sebagai rekap saja. Bisa jadi petunjuk buat Bapak Ibu. Misalkan kenaikan bulan dari mogok ke tahun, dari mogok kerja, ini tidak ada. Karena memang tidak ada kasus mogoknya, tapi kalau ada kasus mogoknya, ini akan ada datanya. Pekerja terlibat mogok kerja juga tidak ada, tuntutan tidak ada, analisis tidak ada. Terus kemudian kita lihat untuk penutupan perusahaan, tidak ada, karena tadi kebetulan data sudah kita hapus juga ya Bapak Ibu, data contoh tadi. Perselisihan tidak ada. Lain-lain nah ini summary-nya analisis kasus tahunan, tapi ini nanti akan berbeda ya Bapak Ibu. Analisis bulanan dan analisis tahunan di masing-masing kabupaten kota akan berbeda, tergantung dari banyak enggaknya kasus di tempat Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, seperti ini kasus PHK selama tahun 2022 dan 2024 ada 404 untuk jumlah ter-PHK-nya.
Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan infografis juga. Datanya seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu, sementara ini Bapak Ibu bisa screenshot. Tapi nanti ke depannya kami akan buatkan tombol-tombol atau aplikasi pengembangan selanjutnya untuk tombol-tombol download. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung mendapatkan infografis-infografis seperti ini langsung real time dari aplikasi si digitalnya juga. Insya Allah nanti untuk pengembangan selanjutnya. Terus penutupan perusahaan tahun ini nggak ada. Penyelesaian tahun ini, nah ini seperti ini. Jadi penyelesaian perselisihan itu ada berapa yang berselisih, ini juga terlihat data-datanya dalam bentuk bagan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu infografiknya. Nah ini semua kami buat semudah mungkin biar Bapak Ibu juga lebih mudah juga untuk menjalankan inputan datanya. Jadi kami coba membuat program ini se-user friendly mungkin. Apabila ada kekurangan Bapak Ibu silakan report ke kami, laporkan ke kami. Oh Mas seperti ini, seperti ini. Sebisa mungkin kami akan memenuhi. Maksudnya perbaikan-perbaikan lagi untuk aplikasi kami. Di sini ada fitur Let's Chat ya, tapi ini mungkin sangat tidak pernah digunakan kayaknya. Sama Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau mau ngobrol antar sesama admin gitu pada waktu lagi inputting itu bisa menggunakan ini. Oke, ini admin Kendal. Admin Kendal Dian Satria Dian. Ini kita bisa chat. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Nanti sana tinggal balas gitu. Jadi persis chat. Kalau misal ada kendala apa-apa bisa saling sharing. Maksudnya tujuannya kemarin ada chat itu seperti itu. Maksudnya bisa saling sharing. Tapi yang lagi sama-sama on. Jadi sama-sama lagi buka aplikasi si digital. Ini memungkinkan kita untuk melakukan chatting seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini ada layanan survei ini diminta dari dinas. Tolong juga kalau pas misalkan link surveinya lagi dibuka, nah seperti ini Bapak Ibu tolong mengisikan data-data untuk surveinya. Misalkan seperti ini, nah Sugeng Legowo, nomor telepon masuk, ya Bapak Ibu bisa mengisikan. Oh ini mudah. Oh layanan digital terima kasih sudah dioperasikan, ya. Kecepatan, oh layanannya cepat. Nah. Terus bagaimana pengoperasian layanan digital dengan dinas pekerjaan navigasi? Oh bagus, gitu. Keamanan informasinya aman, gitu kan Bapak Ibu ya. Terus fungsi fitur, oh bagus fungsinya. Adakah layanan digital dengan kerjaan dengan mempunyai fitur pencarian? Ada, ya kan? Kan ada untuk cari-cari. Jadi misalkan kita di bulan-bulan apa kita mau mintanya, bulan-bulan datanya, gitu kan bisa. Terus apakah layanan kerjaan progresi mempunyai fitur pencarian? Ada. Bagaimana layanan fitur pencarian pada sejarah kerjaan? Bagus. Di mana Bapak Ibu ada pertanyaan? Upload ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ada. J. Ini hanya pandangan saja lah. Filosofis ketika dulu ada fitur untuk maaf Mas suaranya. Halo. Ya oke. Kaitan dengan fitur penempatan ini, itu kan dulu filosofinya adalah pertama kita ada permasalahan seperti ada hasil pekerjaan seperti dan jadi masuk ke situ, dan juga kaitan dengan misalkan dari beberapa teman-teman yang nantinya butuh data apakah itu untuk laporan ke pimpinan atau untuk internal teman-teman seperti untuk pengumpulan angka itu bisa langsung ambil di titik itu. Cuma sampai hari ini kok fitur tersebut belum begitu dilaksanakan secara maksimal oleh teman-teman. Yang pertama. Kedua, ini sebagai pengingat saja untuk tahun 2023
mohon untuk disiapkan nama-nama petugas data atau dari ketiga kaitan supaya nantinya ketika ada apa namanya pemutahiran tentang pergantian personil bisa langsung segera diajukan seperti itu maksudnya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Om Arus. Ya, jadi bisa nanti diupdate kembali data-data. Jadi kalau biasanya banyak perubahan di kabupaten kota untuk petugas adminnya ya, Om ya. Ya. Jadi nanti bisa report ke kami, laporan ke kami. Maksudnya nanti kami akan merubah kembali gitu datanya. Apabila butuh modul juga ada modulnya. Nanti mungkin saya akan siapkan juga. Di sini akan saya tambahkan kolom modul gitu ya. Jadi untuk inputin modul. Karena selama ini modul didapat di grup, kita sharing di grup gitu, sudah ada untuk modul penggunaan. Kalau misal nanti ada petugas yang baru yang masih istilahnya belum mengerti ya, dan masih belum mengerti gitu, kami akan kirimkan modulnya gitu. Ini insya Allah sangat mudah digunakan, sama-sama saling belajar aja kok Bapak Ibu. Saya juga masih banyak belajar sekali dari Bapak Ibu sekalian, karena saya mengerti untuk pembuatan sistemnya, tetapi kurang bisa memahami kalau nanti ada satu kasuistis gitu, kayak yang tadi disampaikan Om Mahendra. Kemudian kan saya minta penjelasannya dari Om Mahrus, karena itu menurut saya bukan ranah saya untuk menjawab begitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang fitur-fitur yang ada, menu-menu yang adanya juga. Nanti tolong Bapak Ibu report ke kami apabila ada kendala. Insya Allah kami akan segera menindaklanjuti. Bahkan ada kemarin juga Bu Andri sempat di Kabupaten Pekalongan tidak bisa login bolak-balik di beberapa PC katanya. Kenapa itu? Saya juga sampai saat ini mencari tahu kenapa, ada apa gitu, kok tidak bisa digunakan. Kemudian saya coba untuk ganti admin, kemudian bisa digunakan. Jadi harapannya kalau ada kendala bisa langsung kabari kami, insya Allah kami akan langsung memberikan solusinya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Oke, nanti kita share ya Om Mahendra ya untuk rekamannya. Oke, bisa. Insya Allah bisa. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Silakan, kita sama-sama saling belajar saja Bapak Ibu. Apakah ada kendala untuk di tempatnya Bapak Ibu terkait dengan pengisian dari si digital ini? Atau Bu Umi? Bu Umi masih ngurus yang lain, maaf ya. Oh, masih ngurus yang lain. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu yang lain ada ini? Boleh. Itu Mas ada masukan. Boleh. Om Mahrul. Warnanya itu loh. Presti, Pak Berkah, boleh? Lihat coba di chat room Mas. Oke. Ini saran. Oh sudah. Saran masuk ke tampilan website-nya juga boleh sekalian pakai warna yang skipping. WK. Bumi masukan ini sama Pak Berkah juga. Nanti kan kita sudah ada daftar hadir. Lah, kita bikinkan surat keterangan ya. Takut biar untuk ya. kredit. Yang soft aja, e-sertifikat aja. E-sertifikat, oke. Kan lama ini, tadi jam 1 udah 3 jam lebih kok. Lumayan, 1 poin ya? Ya. Oke. Setengah Bu Eri sekarang. Setengah, oke. Ya, jadi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, tolong mengisi ya. Supaya nanti dapat e-sertifikat. Aja deh, biar nggak ngebak-ngebakin filenya. Sampun. Terima kasih Mas Sugeng. Yap, oke Bu, terima kasih. Itu yang dapat
saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di kemudian selanjutnya. Oke. Akan japri saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Oke, teman-teman, terima kasih sudah membersamai kami. Kita udah hampir 3:30. Tidak menutup kemungkinan. Tadi kan bisa lah kita kalau Zoom itu belum terpikir. Nah, kalau tiba-tiba ada inspirasi untuk masukan, tambahan, atau tampilan, atau seperti apa, monggo silakan disampaikan. Bisa melalui BAG panjenengan masing-masing, atau Mas Sugeng itu ada call. Itu call WhatsApp ya? Di file itu call apa chat itu? Ini chat WhatsApp, Bu. Mungkin bisa juga, tapi itu hanya bantuan ya? Ya, bantuan ini kalau nggak salah kemarin saya buat itu langsung ke punya saya, Bu. Nah, berarti gini, kalau teman-teman nanti ada masukan, membuka-buka, kemudian mencoba mengupload dengan cara apapun, Benar. kemudian ketika ingin memberikan masukan, ya, atau ada tambahan informasi atau seperti apa, boleh deh nanti di chatnya ya, supaya langsung ke Mas Sugeng, karena IT-nya kan Mas Sugeng, supaya bisa kalau diperlukan eksekusi mungkin bisa langsung, kalau memang harus berkoordinasi dengan tim kami yang lain, Mas Mahros, Mbak Hareta, Mbak Presti, Pak Berkah, kemudian Pak Sis juga ada di situ, supaya diobrolin dulu, kemudian kita bisa setelah otomatis ke Bu Eri kan, ketika oke, nah bisa mungkin kami akan eksekusi atau seperti apa, dan tidak lanjutnya tentu akan dijawab Mas Sugeng ya Mas ya. Siap, Ibu. Itu ya. Oke, Siap. baik, matur nuwun semuanya. Pertemuan ini ada nih chatroom tadi di depan disampaikan Bu Eri, begitu besar manfaatnya dari aplikasi ini. Harapan saya iyalah Mas, kita tidak hanya karena lomba, Insya Allah kita akan kembangkan terus. Kita juga akan mencoba nanti, kemarin kami sempat sih ngobrol dengan Bu Eri, ketika teman-teman yang pekerja pasca PHK itu bisa jadi membutuhkan sesuatu, tidak harus kita yang eksekusi, mungkin kita dengan stakeholder yang lain, supaya ini bisa untuk ditindaklanjuti. Insya Allah kita akan mencoba Mas, aplikasi-aplikasi kita ini, Insya Allah ya kita kan tetap optimis nih Mas, bisa selamanya lah. Jadi tidak terus Mas Sugeng jangan sampai terus hilang kabur ya, domainnya, hostingnya, semuanya harus kita amanin gitu. Insya Allah Ya. domain kita aman, hosting kita aman, dan data ini sudah disepakati juga, Bu Kadis juga sudah sepakat untuk data yang dikecualikan. Jadi kemarin sempat beberapa kali Kominfo provinsi ingin data kita, tidak memberikan begitu. Dalam artian tidak memberikan karena ini data yang dikecualikan. Karena banyak stakeholder lain yang terlibat gitu Bu ya di sini. Kalau data ini sampai kesebar begitu. Jadi insya Allah aman Bapak Ibu. Data aman, insya Allah aplikasinya juga kita amanin, menjadi kinerja kita bareng-bareng. Niatnya untuk bahwa setiap kebijakan itu data ini sudah siap, ready gitu, mau tengah malam ya, kayak biasanya teman-teman di daerah, sorry kalau selama ini kita waktu jadi tim itu pagi, sore, siang, malam, subuh kan kami mengganggu jenengan. Nah ini lebih memudahkan karena ketikanya sudah menginput, kami nggak mengganggu kayak biasanya, tapi cukup kita tarik aja dari yang sudah panjenengan upload di sini. Bismillah ya, dengan semangat bersama-sama. Ini nanti semakin ke depan berkembang, semakin baik dan kita bisa mengambil datanya, terutama teman-teman yang mungkin nanti gabung dari data ini bisa membuat kajian apapun, kemudian merencanakan kegiatan apapun, juga bisa menyediakan data untuk pembinaan. Saya kira itu, terima kasih kebersamaannya. On cam dong semuanya, Mas Sugeng di screenshot ya. Oh iya Bu. Menambahkan sedikit Bu Kumi. Jadi terima kasih Bu Eri, silakan untuk closingnya. Jadi terima kasih teman-teman. Insya Allah kita itu sudah saya sampaikan tadi bahwa filosofi aplikasi jangan sampai hanya
nambah-nambahi gawean kan gitu. Aplikasi untuk memudahkan kita, dan insya Allah kita akan terus berkembang mana yang hal-hal yang memang harus kita perbaiki bersama untuk kelancaran pelaksanaan tugas kita untuk teman-teman semua. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong on cam. Kita mau foto bareng nih. Mau nggak ya? Mau nggak Ji? Silahkan. Kita ada salam apa nih? Salam PB. Salam PB. Salaman kalau salam PB. Ayo buka semuanya kameranya. Masukin ya yang Abani ya. Saya screenshot Bu, tolong di on cam kan semua. Oke, Blora. Mas Eko, terima kasih. Mas Musle. Terus Pak Dadut ya. Mbak Presti, Mas Indra. Ini Mas Dian Kendal ini. Oh, aku kepikiran tuh Mas kok ono Kendal iki Dian lanang wedok. Padahal wedoknya dia. Oh, ya Allah. Mbak Juli, selamat bergabung. Bumi baru ketemu ya. Ini Mas Adi. Apa kabar? Terus Mbak Ika aja ngumpet. Terus ini apa? Siapa mana lagi? Kita berapa sih yang datang? Ada 19 Bu. Ada masih beberapa belum on cam juga. Oh gitu ya. Dari daftar hadir 21 Ibu. 21. Oke, matur nuwun semuanya nggih. Semoga ke depan koordinasi kita, kebersamaan kita membawa kebaikan, dinilai ibadah jadi amal jariah, karena nanti siapapun yang meneruskan aplikasi ini insya Allah untuk kemanfaatan bersama. Ayo Mas. Oke, gayanya gimana Bu? Kayaknya salaman jarene. Oh salaman, oke lah kita harus kita berusaha untuk PB ya. Ya PB. Oke ya. Oke. Tanganmu masukin Raisto karena harus yang satu screenshot. Oke ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Boyolali terima kasih. Grobogan terima kasih. Yang belum sempat disebut terima kasih semuanya. Doa baik kita semuanya. Insya Allah lah. Dengan semangat pengen juara jadi semangat banget. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman. Kalau mau ngobrol antar kabupaten silahkan. Kita belum matiin ya, Mas Sugeng ya. Belum Ibu. Kita kan mau hello itu Mas Eko dengan siapa, Mas Musle, Mas Indra, gajarnya pengen Solo lah, mau Solo Rano Indra. Mbak Kristina, Mbak Ika, Pak Musli, Dinko ini, UKM Natar, udah enggak on cam semua. Mas Mahendra, terima kasih. Mas Eko juga, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Makasih Bu Eri. Makasih Mas Sugeng. Matur nuwun Bu Umi. Matur nuwun Mbak Presti. Lancar semua Mbak Presti, Mas Maruf, semuanya. Semangat ya. Semoga aplikasi kita banyak manfaatnya dan juara semua. Amin. Insya Allah. Sekarang saya mateni. Siap Bu. Mulai lagu-lagu terserah mana Mas Sugeng. Tapi aja lagu mere-mere lo ya. Ini kan sudah out nah. Nak mere-mere ada joget mau. Terima kasih. Sudah.